Candi Penataran itu bukti megah dari sejarah dan budaya Indonesia yang kaya banget. Ini kompleks candi Hindu paling besar di Jawa Timur. Lokasinya ada di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Tempat suci ini nggak dibangun dalam satu waktu aja. Tapi, pembangunannya makan waktu berabad-abad. Jadi kelihatan deh perubahan dinasti dan cara ibadah orang Jawa kuno. Besarnya kompleks ini bener-bener bikin kagum. Luas banget, banyak bangunan, halaman, sama ukiran-ukiran rumit yang bikin pengunjung dan peneliti jadi penasaran. Pentingnya sejarah candi ini nggak bisa dianggap remeh. Soalnya dari sini kita bisa tahu banyak soal kerajaan-kerajaan yang dulu pernah jaya di daerah ini. Kompleks Candi Penataran ini juga dikenal dengan nama aslinya, Candi Pala. Nama ini ada di prasasti kuno yang ditemuin di sini. Prasasti-prasasti ini kasih petunjuk penting soal asal-usul candi dan perannya di zaman dulu. Candi ini dulu jadi pusat keagamaan penting buat beberapa kerajaan Jawa. Misalnya Kerajaan Kediri, Singhasari, dan yang paling terkenal, Majapahit. Waktu zaman Majapahit, Candi Penataran ini penting banget perannya. Jadi candi negara gitu, tempat upacara-upacara penting diadain biar kerajaannya makmur dan stabil. Ini biasa dilakuin di bangunan-bangunan suci yang besar. Kalau kita datang ke Candi Penataran sekarang, rasanya kayak kembali ke masa lalu. Batu-batu tuanya seolah cerita soal raja-raja, pendeta, dan orang-orang yang dulu ibadah di sini. Ukiran-ukiran rumit di dinding candi gambarin cerita-cerita hebat dan dongeng-dongeng kuno. Ukiran ini bukan cuma hiasan, tapi juga jadi ajaran agama dan moral buat orang-orang zaman itu. Tata letak kompleks candinya sendiri juga penting loh. Bentuknya berundak-undak, jadi orang yang mau ibadah jalan makin ke atas ke tempat yang paling suci. Desain ini nunjukin kepercayaan orang Indonesia kuno soal gunung suci dan perjalanan buat cari pencerahan spiritual. Ini sering ada di arsitektur candi di daerah kita. Paham soal Candi Penataran itu penting banget biar kita ngerti sejarah Indonesia zaman dulu sebelum penjajahan. Ini bukan cuma kumpulan batu tua aja, tapi juga simbol karya seni yang hebat, ketaatan beragama, dan kekuatan politik. Kompleks candi ini udah ngeliat banyak banget sejarah terjadi selama berabad-abad. Udah pernah kena bencana alam dan tetap awet sampai sekarang. Sekarang candi ini berdiri gagah jadi cagar budaya yang dilindungi. Karena dijaga, generasi nanti bisa belajar soal masa lalu Nusantara yang gemilang dan peradaban canggih yang dulu ada di sini. Mereka ninggalin warisan luar biasa buat kita pelajari dan kagumi. Candi Penataran itu dibangun buat beberapa tujuan penting. Bukan cuma buat tempat ibadah sehari-hari aja. Salah satu fungsi utamanya itu jadi candi negara. Apalagi pas zaman Majapahit. Artinya, candi ini penting banget buat upacara-upacara kenegaraan. Upacara-upacara ini tujuannya buat jaga keseimbangan alam semesta, terus biar kerajaan sama pemimpinnya makmur dan sejahtera. Rajanya, yang sering dianggap dewa atau setengah dewa, biasanya mimpin atau ikut dalam upacara-upacara ini. Acara kayak gini bantu mengesahkan kekuasaan raja, nunjukin juga hubungannya sama dewa-dewa. Ini biasa banget di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Tujuan penting lainnya dari Candi Penataran itu, buat menyembah dewa-dewa gunung. Candi ini kan letaknya di lereng bawah Gunung Kelut. Dulu, orang Jawa kuno percaya kalau gunung itu tempat suci, rumahnya para dewa dan roh leluhur. Nah, dengan bangun candi sebesar ini dekat gunung berapi yang kuat kayak Kelut, para penguasa berharap bisa menenangkan dewa-dewa itu dan dapat perlindungan mereka. Cara kayak gini tuh umum banget di seluruh Asia Tenggara. Menghormati kekuatan alam, dan keinginan buat hidup selaras sama alam itu penting banget buat kehidupan rohani masyarakat zaman dulu. Jadi, Penataran juga jadi penghubung penting antara dunia manusia sama alam dewa di gunung. Krapvetengi. Candi ini juga jadi pusat buat pemujaan leluhur. Leluhur itu perannya penting banget dalam kepercayaan orang Jawa kuno. Mereka percaya kalau raja-raja dan leluhur penting yang sudah meninggal, itu masih mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup. Candi Penataran, dengan bangunan-bangunannya yang megah dan persembahan buat dewa-dewa, kayaknya juga ada unsur buat menghormati leluhur. Leluhur kerajaan mungkin dihormati di sini biar berkah mereka terus ada buat kerajaan. Adanya macam-macam bangunan di dalam candi, kayak tempat pemandian dan tempat meditasi, nunjukin kalau kegiatan agamanya beragam. Ada upacara penyucian diri, ada juga tempat buat menenangkan diri,
Semuanya nyambung sama kepercayaan tadi. Terus yang terakhir, Candi Penataran itu jadi lambang kekuasaan dan kesalehan raja. Bangun candi yang gede dan megah kayak gini butuh banyak banget sumber daya, tenaga kerja, sama keahlian seni. Dengan bikin proyek sebesar ini, para penguasa nunjukin kekayaan, kekuasaan dan baktinya sama dewa-dewa. Ini pastinya bikin mereka makin dihormati dan berpengaruh, baik di mata rakyatnya sendiri maupun kerajaan tetangga. Candi ini jadi bukti nyata kekuatan kerajaan dan komitmennya buat ngejaga tradisi agama. Jadi, kemegahan Penataran itu bukan cuma soal agama, tapi juga pernyataan politik yang nunjukin kehebatan dan dalamnya spiritual dinasti yang berkuasa. Kerajaan Majapahit itu bisa dibilang zaman keemasan dalam sejarah Indonesia. Nah, di masa inilah, terutama dari abad ke-14 sampai ke-15, Candi Penataran mencapai puncak perkembangan dan jadi penting banget. Majapahit didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini tumbuh jadi salah satu kerajaan terbesar dan paling kuat di Asia Tenggara. Pengaruhnya luas banget, sampai ke banyak wilayah laut, mencakup sebagian besar Indonesia yang sekarang, dan sebagian Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Jangkauan yang luas ini bisa dijaga berkat kekuatan militer yang hebat dan hubungan diplomasi yang pintar. Jadi suasananya stabil buat budaya bisa berkembang. Di bawah pimpinan raja seperti Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal Gajah Mada, Majapahit jadi jaya banget. Zaman ini ditandai dengan kemajuan penting di bidang seni, sastra, arsitektur, dan hukum. Kitab Nagara Kretagama itu kakawin atau puisi Jawa kuno yang ditulis tahun 1365 oleh Mpu Prapanca. Isinya cerita yang jelas banget tentang kerajaan Majapahit. Di situ diceritain soal istana raja, wilayah yang luas, dan berbagai upacara keagamaan. Candi Penataran yang di Nagara Kretagama disebut Palah. Disebut sebagai tempat yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk waktu beliau melakukan perjalanan keliling kerajaan. Ini nunjukin kalau candi ini penting banget buat negara waktu kerajaan lagi jaya-jayanya, tempat yang pantas dapat perhatian raja. Kehidupan beragama di Majapahit itu, cirinya ada perpaduan antara Hindu, terutama aliran Siwa, dan Wisnu, dan Buddha, ditambah juga kepercayaan asli orang Jawa. Campuran unik ini sering disebut Siwa Buddha. Candi Penataran, meskipun kebanyakan patung-patungnya Hindu, mencerminkan toleransi dan persatuan agama yang lebih luas ini. Raja-raja Majapahit itu jadi pelindung berbagai tempat ibadah. Mereka mendukung pembangunan dan perawatan candi seperti Penataran sebagai bagian dari tugas kerajaan mereka, dan juga buat menjaga kerukunan spiritual di dalam kerajaan. Dukungan ini penting banget buat kegiatan pembangunan besar-besaran yang terlihat di Penataran selama masa ini. Kemakmuran kerajaan Majapahit yang asalnya dari pertanian dan perdagangan laut, Breaktime Dukpa, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan buat proyek-proyek bangunan megah seperti Candi Penataran. Kerajaan ini menguasai jalur-jalur perdagangan penting dan punya banyak pengrajin dan pekerja yang ahli. Kekuatan ekonomi ini memungkinkan para penguasa buat pesan candi-candi yang megah, Breaktime Dunia, dihiasi dengan ukiran dan patung-patung yang rumit. Jadi, Candi Penataran itu bukan cuma monumen keagamaan, tapi juga cerminan kekuatan ekonomi Majapahit, kehebatan seninya dan kehidupan sosial agama masyarakatnya yang beragam. Perkembangannya di zaman ini, nandain peran utamanya dalam kehidupan spiritual dan politik kerajaan besar di Asia Tenggara ini. Bener-bener permata pada masanya.